Shalom, selamat malam. Saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya, Dian Pangandaheng, yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudari pemirsa Hope Channel Indonesia? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja ataupun merasa memiliki masalah dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat, karena acara ini akan membahas seputar persoalan rumah tangga dan keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu Keldin Kuntaraf yang akan menjadi narasumber, dan juga keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampositorus yang akan memandu acara ini. Anda bisa menyaksikan program ini melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome channel 870, melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Dan juga Anda bisa mengunjungi website kami di hopechannel.id dan juga mendownload aplikasi Hope Channel Indonesia di gadget Anda masing-masing sehingga Anda bisa menyaksikan siaran Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Tanpa berlama-lama lagi, saya sudah tidak sabar untuk menyapa moderator kita pada malam hari ini, keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampositorus. Selamat malam, selamat Shalom. Shalom, dia. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Kita bisa berjumpa lagi dalam acara Obsesi Hati ini. Saya langsung serahkan untuk memandu acara ini. Baik, terima kasih Dian yang telah membuka acara ini dari studio. Selamat malam pada para pemirsa setia Obsesi Hati yang saat ini join bersama dengan kami untuk mengikuti episode pada malam hari ini yang topiknya juga tidak kalah menarik ya dengan episode-episode sebelumnya ya. Pastinya. Judulnya apa? Menuai dalam keluarga. Nah, ini menarik lagi nih kata menuai dalam keluarga. Apa ini maksud dengan menuai dalam keluarga? Nah, kita tunggu ya. Ya, kita nggak usah bertanya-tanya, nanti dijawab langsung oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Betul. Namun sebelumnya kita akan membacakan ayat tema kita untuk malam ini yang terdapat di dalam Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7, demikian firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang indah, di mana pada malam ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, agar dapat membawakan topik pembahasan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan dapat membantu para pemirsa atau siapapun yang menyaksikan acara ini. Berkati semua jaringan internet yang dipakai agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga teman-teman kru Hope Channel yang bertugas agar juga dapat melakukan tugasnya dengan baik. Tidak lupa mendoakan para pemirsa yang menyaksikan, mendengarkan acara ini agar mendapatkan berkat, mendapatkan pelajaran yang baik yang dapat dipakai di dalam kehidupan. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel khususnya Obsesi Hati, jikalau saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa menuliskan pertanyaan saudara di akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah tuliskan nama saudara, tapi cukup pertanyaan dan lokasi di mana saudara berada. Kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom. Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Tuhan memberkati. Apa kabar Fitri? Puji Tuhan, sehat selalu. Salam sehat selalu, Pendeta dan Ibu Pendeta.
Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, Baik, kita serahkan waktu ini kepada Ibu dan Bapak Pendeta Kuntaraf untuk membawakan topik pembahasannya. silakan. Baik, selamat malam pemirsa yang berbahagia. Kami bersyukur oleh sebab punya kesempatan untuk membahas satu topik yang sangat penting sekali. Menuai dalam keluarga. Kita ingin untuk menuai sesuatu yang baik, ya. Namun dengan sendirinya sebelum kita menuai kita harus menanam lebih dahulu. Jadi hal-hal apa saja yang kita perlu untuk tanam dalam keluarga ini adalah satu perkara yang sangat penting supaya pada saat Anda menuai, kita bisa menuai sesuatu yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita mengetahui tentang hukum menanam dan menuai. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Itu adalah satu perkara yang sangat umum, ya, dan diketahui oleh semua orang, ya. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk mengenai masalah tanam menanam di kebun dan sebagainya, tetapi termasuk di dalam keluarga kita masing-masing. Baik, apa yang kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 yang telah dibacakan tadi, kita ulangi kembali apa yang ditulis di sana. Ya, Fitri tadi sudah bacakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi ini tidak bisa dihindarkan, ya, di dalam hukum alam yang berlaku untuk kehidupan kita masing-masing. Baik, ada satu kisah daripada Norman Cousins, seorang yang sangat terkenal sekali, ya. Tetapi kita coba dengar kisahnya. Kathleen akan menyebutkan tentang hal ini. Iya, dia ini betul-betul terkenal. Sudah tulis lebih dari 20 buku. Bukunya adalah Anatomy of Illness, The Ring of Power, The Pathology of Power. Dan dia begitu gembira sekali satu hari tahun 1969, ya. Jadi sudah lama kali ini. Dia tiba di Los Angeles Airport. Dia dapatkan dia punya koper, ya, yang pertama kali keluar dari carousel itu. Wah, dia angkat kopernya itu terus langsung dia pergi ke mesin telepon, ya. Kan waktu itu tidak ada handphone, ya. Jadi dia ada mesin telepon. Dia bilang dia mau laporkan kepada kantornya yang dia sudah tiba di Los Angeles dengan selamat. Jadi dia taruhlah 25 sen, ya, di dalam ini. Mungkin para pemirsa pun nggak ingat dia ada tempat-tempat telepon kayak gini, telepon booth kayak gini. Lalu dia waktu dia masukkan 25 sen itu, nggak bisa dia telepon ke kantornya itu. Lalu dia terus telepon kepada operator. Dia katakan, operator, saya sudah kasih masuk 25 sen setalen katanya, tapi nggak bisa saya nyambung. Tolonglah kembalikan uang setalen saya itu. Terus datang itu operator dengan apa? Dia katakan dengan suara yang seperti kayak nggak ada perasaan sama sekali. Dia bilang, if you give me your name and address, we'll mail you the coin. Kalau kamu kasih kamu punya nama dan kamu punya address, kita akan kirim uang itu kepada kamu. Jadi dari si Norman Cousins ini bilang, ampun amit-amit, masa 25 sen itu aja kamu harus ambil begitu susah payah, harus kasih kepada ambil itu uang dan kasih catat nama saya dan pergi kasih kepada orang yang harus mengambil uang itu dari cash register, lalu dia harus ambil uang itu dari cash register dan dia harus tulis kenapa dia harus ambil uang itu, lalu dia harus cari ada itu satu kartu yang ada untuk slot untuk taruh koin supaya waktu dikirimnya nggak tergoyang-goyang koin itu. Lalu kamu harus tempel, tulis nama nama saya, tempel itu perangko dan kemudian kirim pada saya. Yang benar, yang banyak kali lah itu. Tapi hanya untuk mengirimkan ini. Operator, bagus, kamu baik sajalah, kamu kasih kembalikanlah uang itu kepada saya. Tapi operator itu dia seperti nggak punya perasaan. Dia bilang, sir, if you give me your name and address, we will remain the refund katanya. Tapi itu dia teringat, apakah kamu tidak pencet itu ada return coin plunger itu yang bisa dipencet gitu terus keluar nanti dia punya uang yang dia masukkan di dalam telepon booth ini. Dia bilang, terus datang si oh iya ya, mungkin saya terlalu kegirangan karena saya punya koper yang pertama keluar, jadi saya lupa ini untuk press the return coin plunger-nya. Lalu waktu itu dia tekankan itu
return coin plunger, wah ampun, amit-amit, bunyilah kring 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 kring. Dia begitu banyak uang yang keluar dari itu booth, sampai dia harus pakai 2 tangan untuk nampung uangnya itu. Kan jadi bunyi itu teleponnya. Jadi datang itu orang ini, operator tuh, apa itu? Apa ada kejadian kok bunyi kreng 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 kreng? Lalu dia katakan, ya ini barangkali adalah pendapat daripada telepon booth ini sebanyak 4 bulan. Ini kira-kira ada $4 ini. Ada yang 10 sen, ada yang 5 sen, ada yang 25 sen katanya yang keluar dari ini. Lalu operator itu katakan, tolong masukkan kembalilah uang itu ke dalam mesin itu. Terus apa kata jawab si Norman Cousin ini? Norman Cousin ini katakan, operator, if you give me your name and address, I will email you. I will be glad to send you back. Kalau kan Anda kasih kamu punya nama dan address kamu, saya akan kirim ini uang yang sekitar $4 ini kepada kamu. Jadi betul apa yang apa yang dibacakan oleh Fitri tadi, Alkitab katakan nggak betul. Tuhan nggak bisa dipermainkan, ya. Sebab Tuhan katakan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Begitu dia lakukan kepada Norman Cousin, begitulah dia mendapat tuaiannya. Baik, jadi ini satu perkara yang sangat penting, dan kita coba lihat apa yang ditulis dalam Alkitab dalam Amsal 22 ayat yang ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya. Baik, akan binasa. Jadi sekarang benih apa yang kita tabur di rumah kita masing-masing. Ini satu perkara yang kita harus ingat, ya. Apakah kita menanamkan benih kritik satu sama lain atau benih yang memberikan dorongan satu sama lain, itu tanpa terasa kita masukkan di dalam rumah tangga kita, ya. Atau mungkin benih masa bodoh atau peduli satu sama lain, ya. Itu bisa terjadi. Atau benih balas dendam atau mengampuni. Kadang-kadang kita menunjukkan dalam keluarga itu bahwa kita dendam kepada seseorang. Misalnya kepada ini dia punya saudara, ya. Berbicara tentang, waduh, marah sekali dia kepada saudaranya. Itu semua diketahui oleh anak-anak. Jadi anak-anak belajar tentang dendam di rumah tangga sendiri, ya. Atau mungkin benih dalam memberontak atau patuh kepada satu sama lain. Kadang-kadang di meja makan, seorang membicarakan tentang ketidakbijaksanaan daripada seseorang. Pemerintah lah, atau pendeta lah, atau ketua, dibicarakan di mana? Di tempat makan. Jadi anak-anak ini belajar untuk memberontak di mana? Di rumah sendiri. Ya, ini adalah satu perkara yang kita harus ingat. Ingat, ini adalah hukum alam untuk setiap keluarga. Ya, selalu ada akibatnya. Ya. Kemudian tidak peduli kedudukan Anda, tidak peduli pendidikan Anda, apakah tidak peduli Anda mempunyai harta yang banyak atau yang sedikit, tidak peduli agama apapun yang Anda anut, kalau Anda tabur, itu akan Anda tuai. Ya. Itu adalah hukum alam. Ini adalah satu perkara yang lain yang kita harus ingat. Baik. Kita coba berikan sebuah contoh. Ada seorang wanita di Hudson, ya, jumlah keturunannya sebanyak 900 orang. Kebetulan dia mempunyai sisi gelap daripada wanita ini, ya. Artinya sisi gelap oleh sebab dia terlibat di dalam pelanggaran hukum dan sebagainya, ya. Dan sesudah sekarang ini ada 900 keturunannya. Siapa saja mereka itu? Ya, 200 di antara 900 keturunan itu, artinya 22% adalah orang-orang kriminal. Ya, dan 9 dari anaknya dipenjarakan. Dan kalau ada yang dipenjarakan 5 tahun, ada yang dipenjarakan 10 tahun, ada yang 20 tahun. Itu sejumlahnya sampai 50 tahun. Luar biasa sekali. Dan banyak di antara mereka yang idiot, ya. Artinya gila, ya, atau pelacur, ataupun juga pemabuk, ya, ataupun orang yang sangat miskin sekali. Nah, jadi kita coba lihat bahwa sesudah mempunyai keturunan sekitar 900 orang, ternyata yang dialami keturunannya ini adalah mereka yang tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang mengganggu akan keserangan di masyarakat. Ya. Dan juga ada seorang namanya Max Jukes, ya. Max Duke juga mempunyai 903 keturunan, ya. Dan Max Duke itu adalah seorang yang melanggar hukum.
Kemudian apa yang terjadi sesudah lebih kurang 200 tahun? Dia 300 daripada keturunannya, dari antara 903 itu 300-nya adalah pelanggar hukum yang keluar masuk penjara karena dia melihat Max Jukes ini jahat. Jadi anaknya pun jahat, dia tanamkan bibit yang jahat, cucunya pun jahat, cicitnya pun jahat. Waduh, hebat sekali. 145 dikenal sebagai pemabuk. Ya, 90 dikenal adalah sebagai pelacur. 285 dikenal mempunyai evil diseases, boleh dibilang mengalami gangguan kejiwaan. Ya, lebih dari 100 orang dihukum di penjara, rata-rata 13 tahun. Jadi sama juga seperti wanita dari Hudson ini. Jadi kita lihat bahwa kejahatan dan pemeliharaan kepada satu keluarga ini telah memberikan beban kepada negara bagian New York untuk lebih daripada $1 juta. Luar biasa sekali. Mulai dari seorang yang namanya Max Jukes yang melanggar hukum, maka anaknya, keturunannya, cicitnya, dan sebagainya juga adalah orang yang biasa melanggarkan hukum. Jadi apa yang ditanam, itu yang dituai. Dan kita lihat Christ Object Lesson halaman 85, mungkin kita lihat di dalam bahasa Indonesia. Setiap tindakan iri hati, kedengkian, atau perselisihan adalah benih yang akan muncul di akar kepahitan, di mana banyak orang akan dinajiskan, dan seberapa banyak orang yang akan diracuni oleh sebab perbuatan kita itu karenanya. Oke. Jadi kalau gitu kita coba lihat, ini melihat kepada orang yang melakukan satu pelanggaran hukum, kemudian anaknya, cucunya dan sebagainya, sering mempunyai sifat yang sama. Dan itu sangat berbahaya sekali. Tidak heran apa yang diajarkan oleh Alkitab dalam Hosea 10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Jadi yang diajarkan oleh Alkitab adalah untuk apa? Tabur. Menanam, artinya menabur akan kasih sayang atau keadilan, ya, ataupun juga mencari akan Tuhan. Dan kalau menabur sesuatu yang baik ini, maka hasilnya akan baik. Dan kita coba lihat di dalam tulisan Mrs. White yang dikatakan di sini. Christ Object Lesson halaman 85 dikatakan setiap tindakan, setiap kata yang kita bicarakan itu loh, itu juga satu bibit yang kita tabur, adalah benih yang akan berbuah. Setiap perbuatan kebaikan hati, kepatuhan atau penyangkalan diri akan mereproduksi dirinya sendiri dan di dalam orang lain yang kemudian akan diteruskan ke orang lain lagi. Apa yang kita bicarakan, kita lihat anak kita itu ikut-ikut kita. Iya. Dan cucu kita juga ikut-ikut kita. Jadi itu kita lihat di-reproduce terus-menerus. Dan kita coba lihat, kebetulan kami punya usia sudah cukup lanjut, ya, lansia. Kami melihat bagaimana seorang bapak yang selalu memberontak dan sebagainya, kemudian anaknya juga mengikuti hal yang sama, ya, memberontak, ya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Nah, tidak heran Alkitab mengajar kepada kita untuk untuk mengajarkan sesuatu yang baik. Apa yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apakah engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya itu apa? Teach by modeling. Mengajarkan dengan memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Ya. Kita coba lihat penelitian daripada kebetulan teman daripada Kathleen, sama-sama mereka di Departemen Kesehatan, yang mengadakan penelitian itu Dr. Gary Hopkins. Jadi dia waktu itu memberikan kuesioner kepada 13.366 siswa-siswa, ya, jadi di dalam SMA, ya, yang mereka semuanya menghadiri 4-year academies, ya, jadi masih bukan di universitas tapi di academy. Jadi dia seperti SMP, SMA. Jadi dia di situ dia tanya, apakah orang tua kamu itu ada minum alkohol atau merokok atau menghisap marijuana? Nah, dari kuesioner ini ternyata 25,7% orang tua dari murid-murid ini minum alkohol, 10,7% menghisap
tembakau ya, dan 4,5% juga mengambil marijuana. Dan dia di situ bahwa kalau ada satu orang tua, apakah bapak atau ibu yang meminum alkohol atau mengisap tobacco ya one of these three substance, satu di antara substance ini, maka anak-anaknya itu kemungkinan untuk terjerumus dalam narkoba itu lebih besar. Ya. Dan inilah kita coba lihat misalnya di dalam hasilnya yang dikatakan. Anda lihat bahwa ini adalah hasilnya, bahwa bila mana ini Anda lihat kolom di sini no, ya artinya kalau orang tuanya itu sama sekali tidak mengisap rokok dan sebagainya, dan di kolom berikutnya kita lihat adalah yes, kalau orang tua itu minum alkohol dan sebagainya, itu dia punya kemungkinan anak-anaknya itu untuk ikut dalam minum alkohol dan sebagainya itu lebih besar ya. Yang no 37,6%, kalau yes 71%, ya, hampir dua kali lipat. Dan the total ya, kalau kita lihat total ini ya, overallnya kalau orang tua itu tidak merokok atau tidak apa, maka kemungkinan anaknya masih juga merokok ya atau apa 41,6%. Sedangkan kalau dia merokok atau meminum alkohol itu orang tuanya satu aja orang tuanya, maka kemungkinan anaknya itu termasuk 76,4%. Nah, Anda katakan, nah kalau gitu enggak juga kita tunjuk kelakuan yang baik, anaknya juga merokok. Ya karena faktor merokok ini atau apa adalah juga bisa karena peer pressure. Teman katakan, tekanan daripada orang lain. Kamu ini kok kayak perempuan nggak mau merokok apa. Jadi dia ikut ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa apa yang diajarkan orang tua secara modeling itu akan anak ikut. Ya. Jadi 2 kali lipat ya pengaruhnya bisa memungkinkan anak itu terlibat. Ya. Nah sekarang kita mau coba melihat seseorang yang menanamkan sesuatu yang baik, yaitu Jonathan Edwards, seorang pendeta yang hidup tahun 1703 sampai 1758. Dia terkenal sekali, banyak sekali bukunya tentang Jonathan Edwards ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia ini mempunyai 1.400 orang keturunannya, ya. Dan waktu diteliti siapa yang masuk dalam keturunan daripada Jonathan Edwards, ya, 8 jadi rektor di universitas di Amerika, ya, 100 menjadi profesor, ya. Kemudian 100 menjadi pendeta, kemudian 600 menjadi dokter, kemudian 30 menjadi hakim, kemudian 25 jadi perwira tentara dan angkatan laut, ya. Yang lain jadi wali kota, senator, gubernur dan ambasador. Luar biasa sekali, seorang pendeta yang berserah kepada Tuhan dan dia menulis banyak buku, berkhotbah dengan baik. Keturunannya itu adalah keturunan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ini satu perkara yang sangat nyata sekali bahwa apa yang kita tanam betul-betul dituai dengan baik beberapa ratus tahun kemudian. Ya, luar biasa. Makanya kita katakan ini betul-betul satu jaminan. Tabur bibit kebenaran, anak-anak akan menjadi menurut kepada orang tua, menurut kepada Tuhan, dan dia akan menuai buah yang baik sampai di keturunan kita yang keberapa. Wah, ini sangat. Ya, ketiga sampai ke-14 sampai sekarang ini kalau kita lihat dari pengalaman daripada Jonathan Edwards. Baik, para pemirsa di rumah masing-masing, apakah yang kita tanam di rumah kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus ditanyakan kepada kita masing-masing. Benih apa yang kita tabur? Ya, apa kita taburkan benih saling peduli satu sama lain? Ya, jadi anak-anak dari kecil itu sudah diajak untuk menolong saudaranya atau menolong orang lain. Ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali untuk kita sadari. Apakah kita taburkan benih yang penuh belas kasihan untuk memberikan dorongan satu sama lain? Kadang-kadang misalnya ada seorang pengamis ya untuk minta uang ya, sedekah. Reaksi kita apa? Kita maunya kita kasih uang sama cucu kita biar cucu itu kasih kepada pengemis itu. Wah, senang sekali dia, jadi dari situ dia belajar. Oh, rupanya kita itu nggak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus memberikan kasihan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Jadi teladan untuk mempunyai belas kasihan itu ditunjukkan di rumah masing-masing atau dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya, benih untuk menolong. Oke, apa kita menanamkan benih mengampuni satu sama lain? Ada orang yang sangat dendam sekali. Kemudian kan anak-anak tahu kalau misalnya bapak dan ibunya itu bertengkar dengan satu orang, kemudian mempunyai perasaan dendam.
maka perasaan dendam itu juga bisa menurunkan kepada anak-anaknya. Ya. Apakah kita tanam bibit mengasihi satu sama lain? Nah itu kita harus selalu bilang, kamu bersaudara hanya berapa ya? Ya biarlah kasih satu sama lain ya. Tidak bisa marah-marah, membenci, mendendam, nggak mau mengampuni. Jadi kita tanamkan bibit itu kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Dan ini adalah satu poin yang sangat penting, sebab itulah yang akan dituai. Kita coba lihat di Matius pasal 13 ayat yang ke-37. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia. Nah, disinilah the secret. Disinilah rahasianya, bahwa Tuhanlah yang menabur benih yang baik. Kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan, ya, Tuhan tidak bertahta dalam hati kita, setan yang bertahta dalam hati kita, kita terus tidak akan mungkin menabur bibit yang baik. Nah, kalau kita di dalam menanam itu, kita bisa menanam misalnya melalui kebaktian pribadi, ya. Kemudian kebaktian keluarga, Ya. kemudian dalam kebaktian gereja, itu semua benih-benih diberikan ya. Kemudian kebaktian virtual seperti ini, Di dalam Zoom ini, di dalam Zoom. Jadi kalau kita ambil waktu untuk menanamkan benih-benih itu, maka benih-benih itu dapat berbuah dengan baik. Kita ingat apa yang kita harus ingat di dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau Yesus berada dalam hati kita, kita menjadi satu ciptaan yang baru. Kita nggak suka marah, kita nggak suka dengki, kita mau mengampuni, itu semua roh tabiat Kristus itu menjadi tabiat kita. Ya. Jadi jangan sampai kita kelihatan baik di depan orang lain, tetapi di rumah berbeda. Dan anak-anak kan melihat. Iya, betul. Dan ada satu keluarga, ternyata bapaknya sangat giat sekali, dia adalah ketua jemaat untuk puluhan tahun, tetapi anak-anaknya tidak ada yang ikut. Kenapa? Rupanya bapaknya itu tidak memberikan teladan yang baik di rumah. Ya. Malah ada waktu yang kita dengar dia sesudah bapaknya meninggal, terus dia bilang, wah ini orang yang baik. Anak itu tanya, Mama, siapa yang dibicara orang itu ya? Sebab dia lihat bapaknya nggak gitu, bapaknya judes di rumah. Jadi itu deh. Jadi kita harus menghidupkan kehidupan kita, dan kehidupan itu tidak bisa dihidupkan kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi untuk menghasilkan buah yang baik, supaya kita bisa menanamkan akan firman Tuhan dengan baik, sifat-sifat yang baik, maka kita tidak harus bersekutu dengan Tuhan. Baik, nah alasan pertama kenapa kita harus menaburkan kasih sayang. Misalnya, inilah ciri-ciri khas dari murid Yesus. Kita ingat apa yang ditulis dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi orang lihat keluarga kita, orang lihat anggota kita di gereja. Kok bertengkar-tengkar orang ini ya? Ini bukan muridku, ini murid setan. Jadi di situ Tuhan bisa dinyatakan melalui kehidupan kita, melalui keluarga kita, melalui sikap kita di gereja maupun kepada perkumpulan, apakah di kampung atau perkumpulan di dalam suatu masyarakat. Ya. Jadi orang harus melihat bahwa kita mengasihi satu sama lain. Itu dimulai di mana? Di keluarga kita masing-masing. Suami yang mencintai istri yang mencintai akan istri ataupun juga orang tua mencintai anak-anak, itu kelihatan sekali. Dan anak-anak mencintai satu sama lain, menolong satu sama lain adalah satu perkara yang harus dilihat oleh orang lain, bukan untuk kemuliaan nama kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kemudian ada seorang yang bernama Francis of Assisi yang terkenal sekali. Kenapa? Sebab dia adalah seorang yang mengadakan kegiatan-kegiatan yang suka menolong orang lain. Apa yang dikatakan? Dia katakan, preach the gospel, if necessary use words. Jadi dengan tingkah laku kita, ya, itu sudah kita kabarkan. Kita sudah berkhotbah. Ya, melalui apa? Kehidupan kita. Kalau perlu pakai kata-kata dikatakan. Jadi sebetulnya hidup kita sendiri pun sudah menjadi suatu khotbah bagi orang lain. Ini yang kita harus tanam kepada
kepada orang lain. Baik, alasan kedua untuk menabur kasih oleh sebab apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bumi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Baik, kemudian apa yang dikatakan lebih lanjut dalam 1 Korintus 13 ayat 13 sehubungan dengan kasih itu. Ya. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, faith, ya, hope, pengharapan, dan love, yaitu kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sebab kenapa? Karena kasih itulah yang menggambarkan tabiat Tuhan Allah. Nah, dengan demikian, maka kita yang telah menerima akan Yesus Kristus harus menunjukkan kepada orang lain kasih itu. Kalau kita masih mempunyai sifat-sifat yang mementingkan diri dan sebagainya, anak-anak belajar. Dan akibatnya, rumah tangga kita itu adalah rumah tangga yang kacau balau, kelihatan baik dari luar, tetapi di dalam itu tidak demikian. Ya. Terus kemudian alasan ketiga, kenapa kita harus menabur sifat kasih sayang kepada anak-anak kita? Kalau kita baca dalam 2 Testimonies halaman 534 dikatakan, doing good is a work that benefits both giver and receiver. Jadi kalau kita berlakukan sesuatu yang baik, bukan saja itu menyenangkan kepada orang yang menerima, tapi juga menyenangkan pada orang yang memberi. Tapi kita lihatlah kepada yang menerima dahulu, ya, jelaslah orang yang menerima. Nah, ya. ini sebuah penelitian yang dibuat di Touch Research Institute di Miami, dan ini masuk di dalam satu Journal of Development and Behavior Pediatric, dan inilah isi daripada penelitian itu. Jadi waktu itu di Miami ini mereka lihat banyak sekali bayi-bayi yang prematur, ya. Nah, jadi ada disuruh perawat hanya khusus untuk massage. Pegang aja seperti Anda lihat di gambar ini. Massage anak itu setiap hari, 3 kali 1 hari aja. Bayi-bayi yang prematur, ya. Ternyata bahwa bila mana dia dimassage, dikasih kasih sayang, bayi yang prematur ini cepat dia bertambah berat badannya, 47% lebih cepat. Ya. Satu hal yang luar biasa. Ini adalah bayi-bayi yang prematur, ya. Kita pikir bayi lebih cepat. Kita pikir bayi nggak bisa rasa, tapi dia bisa merasakan kasih sayang itu. Dan akibat karena dia bertambah berat badannya cepat, maka dia tinggalkan rumah sakit 6 hari lebih cepat dari bayi-bayi yang lain yang sama sekali tidak diusap-usap, tidak di-massage, ya. Dan itu akibatnya mereka menghemat sebanyak $10,000 masing-masing. Wah, bukan main, hebat ini sekali. hanya satu keluarga, ya. Luar biasa. Kemudian kita coba lihat penelitian yang lain dari yang masuk di dalam Chicago Daily News, ya, yaitu mengenai masalah love working miracles for mentally ill in Kansas, ya. Jadi bagaimana kasih sayang itu membuat suatu mujizat untuk mereka yang mempunyai sakit mental di Kansas. Ini penelitian yang dibuat di Topeka State Hospital. Ya, 80% mereka itu bisa kembali bekerja, ya. Sakit mental ini, ini sakit jiwa loh, orang gila ini, ya. Tapi dia bisa kembali normal. Dan kemudian kalau dia lihat, wah, bagaimana ya, di rumah sakit lain di Amerika Serikat, 10% orang yang sakit jiwa itu terus tinggal di rumah sakit, nggak akan sembuh-sembuh. Dan kemudian 30% jadi cacat, ya, handicap. Dan tapi 60% daripada schizophrenic individual had social recovery, ya, 60%. Dan tapi hanya 30% yang bisa kerja kembali. Sedangkan di Topeka State Hospital ini 80% bisa kembali kerja. Wah, kan beda sekali 80% dengan 30%. Akhirnya mereka semua dari rumah sakit jiwa datang ke Topeka State Hospital ini untuk melihat apa rahasianya kok sampai begitu banyak orang bisa kembali kerja di dalam masyarakat. Nah, mereka lihat ya, rahasianya bukan di ECT, ya, electroconvulsive treatment, bukan juga di pembenahan yang dilakukan, bukan juga di grup terapi yang dilakukan, sebab itu juga mereka lakukan dalam standard treatment daripada orang yang psikotik, ya, bukan juga di dalam obat-obat antipsikotik yang diberikan atau pengobatan konvensional lainnya. Tapi inilah yang dikatakan oleh Dr. Carl Menninger, the real secret is contained in a single word, love. Kasih sayang. Ya. Kasih rahasianya, jadi dengan kasih bisa mengobati orang yang sudah sakit mental tersebut. Ya.
Doctors don't cure by any specific treatment. You are cured by atmosphere, you're cured by attitude, you're cured by sympathetic understanding on the part of everyone in the hospital. Jadi dokter tidak akan menyebabkan kamu diobati orang yang punya sakit jiwa ini sampai bisa kembali 80% bekerja di masyarakat. Dia hanya disembuhkan dengan atmosfer kasih sayang. Lingkungan kasih sayang yang luar biasa. Ya. Tukang sapu, tukang apa itu, semua mereka katakan life is worthwhile if you come back. Ya, kembalilah dengan penuh kasih sayang. Mereka treat dan mereka menunjukkan kasih sayang sehingga orang yang betul-betul sakit jiwa pun bisa kembali bekerja dalam masyarakat. Luar biasa sekali, menunjukkan inilah yang harus ditanam dalam keluarga, ya. Yaitu kasih sayang yang ternyata yang prematur itu bisa jadi cepat sekali tumbuh, kemudian mereka yang sakit mental pun bisa sembuh kembali. Luar biasa sekali. Dan alasan yang keempat kenapa kita harus menyaburkan kasih sayang adalah di dalam 2 testimoni sebelum 2 halaman 534. Doing good is a work that benefits both giver and receiver. Jadi bukan saja yang menerima kasih sayang itu menguntungkan, tapi kita juga yang memberikan kasih sayang itu menguntungkan. Luar biasa sekali. Dan ini satu penelitian kenapa memberikan kasih sayang itu menguntungkan kepada pemberi. Ya. Ternyata penelitian dari Dr. Sheldon Cohen. Di Carnegie Mellon University and the University of Pittsburgh. Dan ini Anda bisa baca sendiri di Journal of American Medical Association, JAMA. Ya, penelitian ini memberikan dukungan sosial atau memberikan kasih sayang itu melayani satu sama lain dapat melindungi tubuh Anda terhadap penyakit infeksi. Ya, waktu itu mereka mempunyai 276 sukarelawan. Anak-anak atau orang muda umur 18 sampai 25 tahun semua diberikan tetesan hidung yang tetesan hidung ini justru mengandung virus yang menyebabkan pilek, yaitu rhinovirus. Ya, jadi mereka lihat apakah itu memberikan dampak yang positif kalau orang itu melayani orang apa tidak. Nah, ternyata ada 12 macam hubungan sosial yang dianalisa. Ya. Apakah ada hubungan dia dengan pasangan mereka masing-masing atau dengan orang tua? Ya, sebab ada orang yang baik-baik. Sebenarnya semua orang yang diberikan tetesan hidung, mereka lihat di mukosanya, kalau mereka buka mukosa hidung itu semua merah. Artinya sudah terkena infeksi, tapi tidak menunjukkan gejala infeksi kalau mereka berbuat baik. Kan? Di sinilah dia lihat adalah orang yang kalau sama orang lain kan baik sekali, tapi kalau sama pasangannya itu, aduh seperti macan, ya jahat sekali, ya, tidak baik terhadap kepada pasangannya. Orang tua, apalagi dengan mertuanya mereka, dan dengan anak-anak, dengan anggota keluarga terdekat, dengan tetangga terdekat, sahabat, ya kerabat kerja, teman sekolah, sukarelawan di pelayanan masyarakat dan sosial, anggota perkumpulan sosial, rekreasi atau profesional, satu perkumpulan tanpa ada hubungan keagamaan, atau anggota dari rombongan keagamaan. Nah, semua ini diteliti satu persatu. Nah, kemudian mereka lihat bahwa ini hasil penelitian bahwa mereka yang melaporkan hanya 1 sampai 3 jenis hubungan sosial memiliki 4 kali risiko berkembangnya pilek daripada mereka yang melaporkan 6 atau lebih jenis hubungan sosial. Jadi kalau mereka hanya baik sama 1 atau 3 orang itu kemungkinan untuk jadi pilek itu ya, karena sudah dapat tetesan daripada obat tetesan yang ada rhinovirus itu lebih banyak ya daripada orang 4 kali risiko. 400% itu artinya. Iya, daripada orang yang melakukan kebaikan kepada 6 atau lebih jenis hubungan sosial. Makanya Tuhan katakan kita harus berbuat baik kepada banyak orang. Kalau bisa, ke semua orang yang kita ketemu kita harus jadi berbuat kebaikan dengan lebih banyak orang, maka seorang itu dapat lebih sehat sehingga dia tidak menunjukkan gejala-gejala seorang yang mendapatkan flu. Dan perbedaan ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan levels dari antibody titers. Apakah orang itu merokok, apakah orang itu olahraga, atau jumlah jam tidur, alkohol, vitamin C, atau variabel lainnya. Jadi hanya mereka lihat dengan pelayanan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian dilihat lagi bahwa
aneh ragam hubungan sosial lebih penting daripada jumlah orang yang mereka layani secara langsung maupun melalui telepon sekali dalam 2 minggu. Jadi beraneka ragam, tidak peduli apakah orang itu orang hitam atau orang itu orang putih atau orang itu orang yang kuning, semuanya lebih banyak aneh ragam, mereka melayani dengan penuh kasih sayang, lebih sehat orang itu. Waduh. Luar biasa sekali. Ya. Jadi dengan perkataan lain, mereka yang memberikan dukungan sosial kepada beraneka ragam orang tanpa menghiraukan latar belakang mereka, meningkatkan daya tubuh mereka melawan berkembangnya pilek sekalipun telah terinfeksi dengan rhinovirus. Waduh, hebat sekali. Ini menunjukkan bahwa kita perlu bergaul itu bukan hanya kepada satu kelompok. Jadi ada banyak orang yang kesukuan, hanya klik-klikan. Iya. Ternyata bahwa itu keuntungannya tidak sebanyak seperti kalau kita bergaul dengan lebih banyak variasi orang. Ya, dengan penuh kasih sayang. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa memang benar beruntunglah kalau kita mempunyai menabur sifat kasih sayang. Dan ada sebuah kutipan di sini mengatakan sekarang adalah waktu menabur untuk Anda, ya, sebagai bapak, sebagai ibu, ya, tante, om atau opung, apa sebagai opa, oma, apa yang akan Anda tuai? Apa yang Anda tabur, ya, setiap kata yang Anda ucapkan, setiap tindakan yang Anda lakukan adalah benih yang akan menghasilkan buah yang baik atau jahat, ya, yang akan menghasilkan suka dan duka bagi si penabur. Jadi ini satu perkara yang sangat penting sekali untuk kita ingat, ya, benih apa yang kita tanam. Apakah kita menanamkan benih buruk di rumah tangga? Misalnya benih apa? Materialisme. Kan kalau kita ajar anak, Anda pernah sering dengar itu pendeta katakan, jangan kau jadi pendeta ya, kecil gajinya itu. Jadi kita sudah menanamkan anak-anak pendeta untuk tidak bekerja sebagai pendeta sebab nggak akan kaya katanya. Jadi kamu harus ambil bisnis ya supaya kamu kaya nanti. Tanpa terasa orang tua menanamkan benih ya materialisme kepada anaknya. Ya. Kemudian kepentingan diri, ingat diri sendiri. Itu nggak usah orang peduli. Pokoknya kamu sendirilah yang benar. Kamu sendirilah yang menguntungkan. Orang lain tuh nggak usah peduli, nggak usah kasih uang untuk orang yang minta sedekah dan sebagainya. Jadi orang tua kadang memberikan teladan yang tidak baik, menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan diri. Ataupun kadang-kadang benih kemalasan. Anak-anak tidak diajar untuk bekerja. Padahal bekerja dari kecil itu sangat penting sekali, ya, yang harus ditanamkan kepada mereka. Kemudian, ya, tidak bertarak. Wah, makan apa saja, ya, jumlahnya banyak sekali, ya. Padahal, ya, itu menimbulkan sesuatu hal yang akan dituai, bukan hanya tubuh yang makin gemuk, ya, tetapi juga penyakit yang juga akan mereka hadapi. Ingat temperance ya, kita punya akronim celebration ya, letter T, temperance, yaitu harus bertarak ya. Ada juga yang menanam kekejaman. Bayangkan kalau dia lihat bapak tempereng istri, tempereng anak, kekejaman, ya dia belajarlah. Oh begitu rupanya untuk menyelesaikan, mengatasi masalah, yaitu dengan pukulan, ya. Jadi tanpa terasa orang tua menanamkan benih kekejaman di rumahnya sendiri, ya. Satu hal yang kemudian tidak percaya atau tidak takut kepada Tuhan. Ini adalah satu benih yang sering tanpa sadar, ya. Kita tanam kepada anak-anak, ya. Sebab orang tua tidak menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan, ya buat apalah ke gereja, ya buat apalah berdoa, ya, buat apa. Jadi oleh sebab sifat-sifat demikian, maka kita sudah menanamkan kepada anaknya juga untuk tidak percaya kepada Tuhan, ya. Dan kemudian kita lihat bahwa tentang legalisme, ya. Tanpa terasa menurut hukum, tetapi sekarang kan hukum itulah yang menyelamatkan kita. Lupa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan saja, ya. Adalah kasih karunia Tuhan. Jadi menanamkan sifat legalisme, dan saya dapatkan orang-orang yang sangat legalis sekali, ya. Kemudian berkat-berkat ketidakpuasan sering ditanamkan di dalam keluarga kita tanpa terasa, ya. Ataupun kadang-kadang kita menanamkan sesuatu perkara yang bagus kalau menanamkan kerendahan hati, tetapi kadang-kadang rendah diri, artinya orang tua itu menimbulkan artinya menanamkan sifat
minder, ya. Nggak bisa lah kamu, nggak mungkin lah kamu capai itu. Kamu dulu pernah jatuh, ya. Jadi kena otaknya, jadi kamu tidak sanggup lah. Dan kami kenal ya, orang yang demikian dan betul-betul anak itu jadi merasa rendah diri, ya, minder. Oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat benih baik yang ditanam di rumah tangga itu yang seharusnya bagaimana. Kita harus menanamkan kepada anak untuk percaya kepada Tuhan. Jadi anak itu lihat, wah, kita percaya kepada Tuhan, maka dia juga belajar untuk selalu berdoa dan bergantung kepada Tuhan. Kemudian misalnya jiwa yang melayani, ya, suka menolong ya, orang lain, ya. Kemudian rajin, kerajinan, itu hal-hal yang ditanamkan. Oke. Hidup yang bertarak, ya. Jadi orang tuh menjadi teladan di dalam pertarakan, ya. Jadi apa yang dimakan dan sebagainya. Tetapi kalau mereka menunjukkan mereka tidak bertarak, apa itu merokok, minum alkohol, ataupun makan apa saja, itu anak-anak juga ikut, ya. Kemudian apakah kita menanamkan benih mengasihi sesama manusia? Ya, kalau orang itu jatuh, aduh kasihan, kita tolonglah, kita angkat. Dia lihat mama bapak, oh kasihan, biarpun bukan anak kita, orang lain yang jatuh kita tolong angkat. Jadi dia akan juga berusaha untuk menolong orang lain. Sebab dia lihat modelnya. Ingatlah bahwa kita teach by modeling. Ya, tapi ada seorang suami lihat istrinya jatuh, ya. Oh, dia marah. Di mana matamu? Masa itu tidak bisa lihat, ya? Iya. Jadi sifat itu, ya, menimbulkan, ya, mereka mengajar tanpa terasa anak-anak demikian, ya. Apakah kita menanamkan penuh kasih karunia kehidupan itu, atau hidup yang bersyukur, ya? Selalu berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan. Inilah sifat-sifat yang harus ditanam di dalam keluarga masing-masing. Termasuk sifat di dalam kerendahan hati, bukan rendah diri, tetapi kerendahan hati. Kita harus siap untuk melayani akan orang lain. Baik. Ingatlah, apa yang kita tabur akan kita tuai. Nah, jadi sangat penting sekali, ya, untuk menuai sesuatu perkara yang baik, ya. Dengan demikian maka kita bisa melihat anak-anak, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, ya, mempunyai kasih sayang, siap untuk melayani. Semua itu oleh sebab kita telah menabur dengan baik, dengan sifat, dengan ajaran, tingkah laku kita. Kita menanamkan benih yang baik, kita pun akan menuai sesuatu yang baik. Baik. Terima kasih banyak untuk pembahasan yang luar biasa. Iya, betul sekali, ya. Jadi kembali kami berterima kasih nih kepada pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, karena kami belajar lagi, dapat informasi yang baik sekali, karena kebetulan anak kami masih ada yang SMA, masih kuliah. Tidak terlambat, tidak ada kata terlambat lah untuk berubah, ya, supaya mereka juga bisa mendapatkan benih yang baik. Dan saya percaya juga pemirsa Hope Channel yang ada di rumah juga mendapatkan pelajaran yang baik juga pada malam hari ini, ya. Betul sekali. Dan tidak ada kata terlambat. Jadi saya percaya pelajaran yang telah diberikan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan membawa manfaat yang sangat berharga bagi rumah tangga, ya. Kita juga dalam bertingkah laku, baik di dalam rumah tangga, kita tetap harus hati-hati. Ya, bagaimanapun apa yang kita lakukan diteladani oleh anak-anak kita. Dan dicontoh, ya. Itu bahaya, ya. Baik, kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda ingin tanyakan, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan kami akan membacakan pertanyaan Anda, dan narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, akan menjawabnya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Aku masuk dalam taman selagi embun
indah suaranya, melebihi nada yang merdu, alunan lagu yang diberikannya mengharukan hatiku. Sambil jalan Yesus menyatakan, aku inilah miliknya, dan kesukaan kami di taman tak terkira besarnya. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, bisik padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Penuhilah hatiku dengan firman Tuhan, kiranya aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan, pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu, ku jadi milik-Mu, ku jadi milik-Mu. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Saya akan langsung saja membaca pertanyaan yang pertama. Bagaimana memperbaiki salah mendidik yang sudah dilakukan oleh orang tua pada anaknya? Oh, mungkin ya sudah jelas ini ya. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Sekarang, yang mau memperbaikinya adalah siapa? Ya. Orang tua. Apakah orang tuanya yang akan memperbaiki atau anaknya? Ya. Jadi kalau seandainya orang tua yang dimaksudkan itu dia rupanya selama ini sudah salah mendidik, sekarang dia mau coba rubah, ya, maka itu diperlukan kuasa Tuhan. Kemudian sesudah itu dia tidak harus segan untuk meminta maaf kepada anaknya, ya. Kemudian coba menyampaikan dan dia menunjukkan satu teladan bahwa dia sekarang sudah berubah dan dia mengajarkan kepada hal yang
yang terbaik. Ini harusnya begini, ya, nah, ya maafkan ya. Selama ini saya sudah bertindak seperti begini. Satu perkara yang salah. Ya. Jadi itu kalau dari segi orang tua. Oke. Nah, dari segi anak-anak yang sudah salah didik, ya, mereka rupanya ini memerlukan suatu pertobatan yang sungguh-sungguh, ya. Bapak rupanya misalnya dia diajar untuk mencuri. Ya. Kemudian oleh sebab dia sudah belajar mencuri atau belajar tidak jujur lah, mungkin tidak sampai mencuri misalnya, tetapi sudah belajar untuk tidak jujur, ya. Maka dengan pelajaran agama, ya, kemudian melalui gereja, ya, maka seorang bisa akhirnya diarahkan kepada satu perkara yang baik. Kita harus menyadari bahwa ada 3 lembaga yang harus bekerja sama sebenarnya, yaitu lembaga rumah tangga, ya, kemudian lembaga sekolah dan lembaga gereja, ya. Jadi di samping masyarakat, ya, di mana dia berada. Kalau misalnya dia dalam lingkungan yang buruk sekalipun, tetapi kalau dalam rumah tangga yang kuat, maka dia akan berkembang dengan sangat baik sekali untuk tetap, ya, mempertahankan akan nilai-nilai kehidupan yang baik. Mempunyai resiliensi. Dia mempunyai resiliensi, ya, kegigihan. Oke. Nah sekarang, tetapi kalau rumah tangga sudah tidak memberikan teladan yang baik, maka diharapkan bahwa dia belajar dari sekolah atau dari gereja, ya. Jadi faktor-faktor ini lebih susah, namun bukan berarti tidak mungkin. Oke. Jadi kalau saja dia dekat saja dengan salah satu orang yang bisa membimbing dia dan boleh diingatkan kepadanya, ya, boleh memberikan dukungan kepada dia secara pribadi, maka anak yang sudah salah didik daripada keluarga ini bisa saja akhirnya berkembang untuk mengembangkan nilai-nilai rohani yang baik. Tapi bukan berarti bahwa ini, ya, diperlukan hanya one person. Ya, penelitian mengatakan diperlukan hanya 1 orang saja. Kalau dia dekat kepada anak ini dan menunjukkan contoh yang baik, meskipun orang tuanya sudah salah didik, dia bisa mengikut sehingga dia bisa jadi resilient. Ini sudah berulang kali diadakan penelitian. Orang yang datang dari keluarga yang tidak baik juga, tapi dia mempunyai om atau tante yang mendidik dia dengan baik. Akhirnya ini anak bisa jadi baik, ikut baik. Ya. Ini penelitian terhadap lebih kurang 90.000 orang, ya, yang diteliti, dan ternyata faktor adanya orang yang dekat dengan dia yang dia bisa percayai. Ya. Itu bisa ini adalah satu hal yang bisa menimbulkan satu pertobatan, ya, yang sampai menyebabkan dia bisa menjadi anak yang baik. Baik. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin seorang anak memiliki karakter yang baik di mana kedua orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik? Mungkin ya. Tadi kan kita jawab. Iya, barusan dibahas, ya. Jawab, ya. Kalau ada 1 orang saja, ya, apakah gurunya, apakah tantenya, apakah pendeta atau kepala diakones atau siapa saja yang mempunyai perhatian kepada anak ini, maka anak ini bisa. It takes only one person. Iya. Namun kembali ini proses ini dengan sendirinya lebih sukar daripada kalau orang tua sudah menanamkan benih itu dengan baik dalam rumah. Ya. Jadi lebih sukar, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ya. Kita ambil contoh, misalnya contoh Alkitab, ya, ada seorang yang namanya Yusuf. Ya. Yusuf kan saudara-saudaranya, coba bayangkan, ya, membenci dia, jual dia, ya, luar biasa sekali. Tetapi dia termasuk dekat dengan orang tuanya. Dia paling sedikit dia belajar tentang Allah daripada Yakub. Ya. Jadi, dan itu yang menyebabkan dia tetap setia walaupun berada di Potifar, di rumah Potifar, digoda oleh godaan yang besar, yang sangat besar, ya, tetapi tetap dia setia. Jadi oleh sebab kedekatan dan dia belajar tentang Tuhan daripada bapaknya. Ini satu hal yang sangat penting. Jadi jawabnya adalah mungkin, ya, namun lebih sukar, ya, tetapi
mungkin dan perlunya orang yang bisa dekat dengan dia. Iya. Ada orang yang keluarganya keluarga yang amburadul kalau dalam bahasa Sunda bilang ya. Apa itu amburadul? Yang kacau, rumah kacau, tetapi dia punya tetangga adalah seorang yang beragama. Dia dekat dengan temannya dan sebagainya, dan dia belajar dari temannya itu yang memberikan perhatian kepadanya. Kemudian dia muncul menjadi orang yang baik, ya. Yang sangat sukses di dalam segala hal. Jadi poin kita ialah tanamkan benih yang baik, ya. Apakah itu kepada anak kita atau kepada tetangga ataupun kepada yang lain, sehingga kita memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. Baik, terima kasih, jawabannya bagus sekali ya. Ini juga jadi pelajaran juga buat kita nih. Terima kasih Pendeta Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Malam Pendeta, kami orang tua sudah mencoba mengajarkan hal yang baik dan rohani kepada salah satu anak kami. Namun dia masih juga nakal. Mohon masukannya Pendeta. Waduh, kasihan juga. Silakan Pendeta Ibu Pendeta. Kasihan. Kata nakal ini ya adalah satu perkara yang relatif. Ya, apa maksudnya nakal? Ya, nakal itu berbeda dengan jahat. Oke. Jadi nakal misalnya anak ini tidak bisa diam. Ya, oleh sebab memang dia adalah anak yang aktif. Ya, jadi kalau anaknya dan orang tua mau katakan kamu diam ya. Ya, tetapi susah. Oleh sebab itu bertentangan dengan dia punya temperamen. Ya, dia selalu bergerak dan sebagainya. Jadi nakal, ya. Yang mungkin berarti positif, ya, yaitu aktif. Jadi orang tua yang mungkin harus dapat menyesuaikan diri dengan jiwa daripada anak itu, ya. Kalau dia itu nakal, artinya dia tidak bisa diam, ya. Kita harus kasih sesuatu aktivitas sehingga dia bisa menggunakan tenaganya itu untuk disalurkan kepada sesuatu yang lebih positif. Misalnya kalau di gereja ya, kalau kita lihat anak suruh diam. Bagaimana anak umur 3 tahun disuruh diam, duduk-duduk kayak orang tua? Yang benar dong. Ya kita kasih aktivitas, apakah dia keler, apakah dia bikin quiet book, atau itu. Jadi kitalah sebagai orang tua itu harus mengajar anak itu untuk diam di gereja dengan membuat satu aktivitas yang tidak bikin ribut atau suasana yang kacau di gereja itu. Jadi dia punya tenaga harus disalurkan, ya. Kalau sudah lebih agak besar, misalnya anak-anak kami ya aktif-aktif, ya. Kemudian apa yang kita ajarkan, ya, mereka pergi ke tetangga bagi majalah. Ya, bagi-bagi majalah rohani ataupun kesehatan dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang kita menyalurkan. Kalau nakal dalam arti aktif, ya. Tetapi kalau seandainya nakal dalam arti tidak jujur, ya, itu kita harus. Itu kita harus berikan beberapa petunjuk, ya, atau melanggar perintah orang tua. Tergantung kepada usianya, ya. Kadang-kadang kita harus hukum, dan hukum itu dengan misalnya mengurangi dia punya privilege, kita sebutkan time out, ya. Sekarang dia harus ada di kamar, ya, tidak boleh kemana-mana atau dan sebagainya. Itu menyangkut kepada masalah usia dan pelanggaran apa yang dibuat, ya. Kalau anak itu buat jahat misalnya sampai kepada pencurian dan sebagainya, ada sesuatu yang salah, ya. Dia ada sesuatu, dia belajar dari mana? Apakah mungkin orang tua tidak memberikan teladan yang baik, ya, atau ya ada hal yang buruk yang dia belajar di tetangga atau dari teman dan sebagainya. Maka kita harus perkuat anak ini dari segi nilai rohani yang baik, ya. Saya pernah mendengar satu cerita bahwa ada satu orang tua, dia mencuri kelapa lalu dikatakan tetangga, kok mencuri kelapa ya, nanti saya kasih tahu kamu sama kamu punya bapak, ya. Dia bilang, itu bapak ada di pohon sebelah lagi mencuri juga. Jadi anak itu belajar mencuri karena bapaknya mencuri. Nah itu, jadi kita lagi-lagi children learn by modeling. Kalau kita model yang baik, maka anak-anak akan juga ikut. Oke, mudah-mudahan menolong.
Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya dan juga contohnya ya, Lucu ya yang terakhir sangat, itu ya. tapi sangat nyata. Baik. Pertanyaan berikutnya, kami dari keluarga miskin. Kami ingin menanamkan benih kesuksesan buat anak-anak kami. Namun kami tidak punya uang untuk menyekolahkan mereka. Apa nasihat pendeta untuk kami supaya kami bisa merubah hidup kami yang miskin? Terima kasih. Silakan pendeta dan Ibu. Ya, saya ingin sampaikan bahwa sukses itu jangan ditinjau dari segi materi. Ya, kalau Anda mengajarkan kejujuran, ya itu sudah adalah satu sukses anak itu belajar untuk jujur. Kalau Anda mengajarkan anak itu untuk percaya kepada Tuhan, banyak berdoa, dan anak itu jadi suka untuk berdoa dan percaya pada Tuhan, itu adalah satu sukses. Ya, jadi sukses jangan ditinjau dari segi materi. Ya. Dan sukses itu ya haruslah sesuatu perkara yang holistik, ya, yaitu kalau seorang diajar di rumah untuk untuk bertarak sehingga dia tahu memilih makanan yang sehat, ya, maka itu adalah satu sukses, ya. Jadi anak itu tahu keluar dari rumah, dia tahu makanan sehat yang dia makan, ya, dan dia bertarak dan sebagainya dan percaya kepada Tuhan. Dan sukses ini, ya, di dalam masalah kerohanian, di dalam soal sosial, ya, dan sebagainya, tidak memerlukan uang, ya. Untuk percaya kepada Tuhan kan tidak perlu uang, ya, tidak perlu untuk mengajarkan anak itu untuk jujur, tidak diperlukan uang. Tetapi untuk percaya kepada Tuhan dan sebagainya, supaya Tuhan bisa memberikan kepemeliharaan dan sebagainya, bisa menyebabkan anak itu mendapatkan kunci untuk mendapatkan sukses yang Anda maksudkan, misalnya sukses dalam pendidikan. Nah, saya datang dari keluarga sederhana, ya, tetapi saya bersyukur orang tua saya itu mengajarkan sesuatu yang penting, yaitu kejujuran dan kerajinan. Ya, dari kecil saya diajar untuk bekerja. Ya, jadi saya jual-jual kue waktu masih SD. Ya, saya tagih-tagih rekening. Ya, waktu SMP. Ya, jadi biasa bekerja. Jadi saya belajar untuk jual buku. Ya, kemudian banyak berdoa. Ya, dan apa yang Tuhan telah berikan kepada saya, ya, yaitu Tuhan membuka jalan, ya, dengan jual buku, mendapatkan dana untuk sekolah, kemudian ada orang yang menolong saya, orang yang tidak pernah saya ketemui, ya, siap menolong saya untuk mengambil gelar doktor. Itu hanya dengan percaya kepada Tuhan. Dan sekarang makanya kami mempunyai dana scholarship menolong anak-anak, ya. Mereka yang tidak mampu. Kenapa? Oleh sebab kami pernah ditolong orang, ya. Jadi kembali kepada saudara yang bertanya, ya, sukses jangan ditinjau dari segi materi, ya, tetapi kejujuran, kerajinan, anak orang bekerja. Kalau orang itu bekerja, Tuhan akan apa? Memberkati, ya. Dan setiap bekerja, misalnya saya jual buku waktu masa di perguruan tinggi, selalu mendapatkan scholarship, ya, ya. Kemudian di Filipina, ya, banyak orang yang mendapatkan kesempatan disekolahkan oleh organisasi dan sebagainya. Ya, saya ke Filipina, ya, jual buku. Okay. Kemudian sebelum ke Filipina saya jual buku 8 bulan di Jakarta. Ya. Kemudian artinya selama di Manila, ya, jual buku, mendapatkan dana. Kemudian ada yang kasih scholarship juga secara ajaib. Jadi kembali, ya, ini berdasarkan pengalaman. Jangan meninjau sukses dari segi materi. Tidak ada uang kalau Anda menanamkan kejujuran, percaya kepada Tuhan, kerendahan hati, Tuhan akan memberikan berkat, ya, dan dengan cara yang sangat ajaib yang tidak pernah Anda duga. Anda punya anak bisa mendapatkan kesempatan untuk sekolah, ya, dan sukses dan memberikan pelayanan kepada orang lain. Amin. Luar biasa pengalaman pendeta, iya, ya. saya paling suka kalau pendeta dan ibu pendeta sudah menjawab secara pengalaman ini, itu sudah tidak bisa terbantahkan, ya. Dan saya yakin yang bertanya ini akan merasa terberkati, ya, dengan jawaban yang karena berdasarkan pengalaman. Kalau udah berdasarkan pengalaman, ya sudah itu gitu loh. Bukan teori ini kan, ini langsung dialami langsung oleh pendeta Utara. Terima kasih pendeta dan ibu untuk jawabannya. Luar biasa.
Nah, pertanyaan berikut ini dari seorang, saya yakin orang ini rohani ya, karena bertanya mengenai ada dari Alkitab nih pendeta. Ayub adalah seorang yang suka menolong siapapun. Tetapi mengapa terjadi padanya kejadian-kejadian yang sangat menyusahkannya? Ya, silakan dijawab pendeta. Ya, Sepertinya ia tidak menuai ya apa yang dia tabur ya. Karena dia, silakan pendeta dari Ibu Pendeta. Betul, dia tidak menuai apa yang dia tabur ya dengan baik. Tetapi kita sering lupa bahwa ada great controversy ya, bagaimana setan itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Kalau kita baca di dalam Ayub, ya saya lihat bagaimana suami saya ini lagi cari ayatnya, bagaimana percakapan antara Ayub dengan Tuhan. Dia bilang, di mana kamu? Oh, saya lihat ini Ayub ini orangnya sangat setia, tapi cobalah kalau Tuhan tidak melindungi dia, pasti dia akan ngejek sama Tuhan dan dia akan berontak kepada Tuhan. Nah, ini Jadi kita harus ingat bahwa malapetaka itu datang dari setan. Oke. Jadi di dalam masalah seperti Ayub ini, bahwa setan berpengaruh di situ untuk membuat berbagai macam musibah dan sebagainya, semua anaknya mati dan sebagainya, tetapi dia tetap bertahan, sebab itu adalah dia telah menjadi bahagian daripada apa yang disebut pergumulan antara baik dan jahat. Ya, great controversy. Namun kata-kata istilah yang dikatakan bahwa dia tidak menuai yang baik itu adalah tidak tepat. Kenapa? Sebab Anda mungkin membaca dari Ayub pasal 1 dan 2. Ya, Anda harus membaca sampai pasal yang ke-42. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat pasal 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya. Sesudah ia meminta doa ya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Dan apa yang terjadi? Wah, luar biasa ya. Kembali dia punya harta banyak, artinya saya tidak bacakan lagi ya yang lain, tetapi anaknya kemudian artinya dia punya anak lagi, domba-dombanya, hartanya ya berlipat ganda malah Dikembalikan. ya. Jadi ada sesuatu yang dituai juga akhirnya ya dari apa yang dia telah tanam. Namun kembali, kalau sampai tidak ada happy ending, ya, kalau saja seorang mendapatkan surga ya dan bisa berbahagia di dalam situasi yang buruk sekalipun, itu adalah satu penuaian yang baik. Ya, satu penuaian yang baik ya, sebab surga itu adalah sesuatu perkara yang sangat indah dan penuh dengan sukacita, bukan sementara. Di dunia ini hanya sementara saja, tetapi kita akan menikmatinya untuk selama-lamanya. Itulah penuaian yang terbesar, ya, yang absolut, yang luar biasa. Jadi marilah ya kita tetap setia kepada Tuhan dan kita akan menuai sesuatu yang terindah. Kalau tidak di dunia ini, di surga nanti. Amin. Ini jawaban Pendeta Kuntaro sebenarnya udah kayak konklusi ya, cuman pertanyaannya masih banyak nih. Tapi jawabannya bagus sekali memang ya. Amin, amin. Bagus sekali. Terima kasih Pendeta, Ibu Pendeta jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah mesti orang tua yang menabur sehingga anak yang menuai? Oh, maksudnya dan anak yang menuai. Jadi orang tua yang nabur, anak yang menuai. Gimana Pendeta dari Pendeta? Silakan Pendeta dan Ibu. Iya, kalau anak-anak itu baik-baik, ya sebetulnya yang menuai bukan hanya anak, tetapi juga apa? Orang tua juga. Orang tua merasa berbahagia sekali. Kami menuai sesuatu yang baik, ya kami menanamkan kepada anak-anak untuk suka melayani. Dan anak-anak suka melayani. Ya. Senang kita lihatnya. Jadi anak saya misalnya kalau dia menyanyi ya di gereja, ya kemudian kebetulan anak kami ketua jemaat, kami bukan ketua jemaat lagi. Anggota biasa kami. Kami anggota biasa di gereja kami. Tapi anak adalah ketua jemaat. Ya. Kemudian dia suka untuk mengundang orang atau ikut dalam Bible study. Dia memimpin Bible study. Ya, untuk perempuan. Women's Bible Study. Women Bible Study. Ya, buku Filipi itu mau dipelajari ya. Jadi dia memimpin. Ya. Itu kami senang. Anak itu menuai, tetapi juga kami pun sangat berbahagia sekali. Ya. Kemudian dia suka untuk menolong untuk pembangunan gereja. Artinya kebetulan ada extension. Ya kami memberikan bantuan, anak-anak juga memberikan bantuan. Ya.
satu waktu kami katakan kami mengundang semua orang-orang tua ya lansia ke rumah kami Makan. makan. Kemudian yang keluarga muda Dia undang. dia undang semua keluarga muda ke rumah dia. Untuk makan. Jadi gereja itu terbagi dua, yang keluarga muda ke rumah anak kami, kita sebutlah namanya Andrea ya. Mereka ke rumah Andrea, yang lansia ke rumah kami. Kenapa? Oleh sebab benih keramah tamahan sudah biasa diberikan kepada anak-anak, jadi anak-anak suka juga untuk mengundang orang ya. Jadi siapa ini yang menuai? Ya anak menuai, tetapi orang tua juga menuai. Segala kebaikan ya di dalam menanamkan kebaikan supaya anak itu percaya, anak itu menurut, anak itu jujur ya. Itu adalah sesuatu perkara yang kami tuai sekarang ini penuh dengan kebahagiaan, dan anak itu juga penuh dengan kebahagiaan. Mereka pun menuai sesuatu yang indah dalam kehidupan mereka. Senang melihatnya kalau mereka memantulkan tabiat Tuhan yang penuh kasih sayang. Oke, baik. Terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikut. Sekarang banyak acara televisi atau video-video yang beredar di internet yang menunjukkan kebaikan seperti berbagi kepada sesama, menolong yang kesusahan, dan lain-lain. Apakah dengan memberikan tontonan seperti itu kepada anak adalah hal yang baik dan cukup untuk mengajar mereka? Oh, silakan pendeta. Ya, ini memang satu perkara tontonan yang baik. Jadi kalau mamanya seorang tua itu dia mau anaknya itu ada untuk nonton, nontonlah ini film-film yang kayak gini, video-video yang kayak gini. Jadi ada yang seperti dikatakan superbook ya, itu menceritakan mengenai gambar. Memang ada dia punya komik-komiknya ya, tapi ada gambar bagaimana seperti Esther yang baik, yang menolong menyelamatkan Yahudi itu daripada hukuman mati ya, menceritakan mengenai Yusuf. Jadi kita seleksi. Jadi dia punya tablet itu, dia punya iPad itu adalah film-film yang bagus yang bisa mereka pelajari. Tetapi jangan terus-terus itu, sebab untuk terus-terus membiarkan anak nonton, it's not good. Itu tidak baik. Tidak sehat. Jadi hanya kita berikan Kan kadang-kadang 1 jam. 1 jam, dan itu pun tidak tiap hari. Iya, Ya. dalam 1 minggu misalnya, Dalam akhir 1 minggu. minggu berikan 1 jam ya untuk melihat dari segi ini. Iya. Kenapa? Supaya anak itu mempunyai kegiatan yang Lain. balance. Balance, ya. Balance. Mereka harus les piano, ya. Belajar Praktis berenang, piano, belajar berenang, atau pakai ke belajar gym, ya. Gimnastik, gimnastik supaya mereka mengembangkan tubuh yang baik. Ya. Jadi kegiatan-kegigiatan Bervariasi. ini harus bervariasi kepada mereka, ya. Jadi harus balance. sumber itu baik, ya, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada ajaran orang tua dan langsung. teladan yang diberikan oleh orang tua. Jangan serahkan kepada hanya video. Jangan serahkan kepada orang lain untuk mendidik anak kita, ya. Anak kita, artinya orang lain hanyalah pelengkap, oke. Tetapi kita yang bertanggung kita jawab, yang paling bertanggung jawab untuk masa depan daripada anak-anak kita semua. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, ini ada 2 pertanyaan yang mirip, jadi saya akan membacakan 2 pertanyaan ini ya. Dalam perjalanan kehidupan keluarga, ternyata selama ini saya sudah salah mengajar dan memberi contoh. Apakah masih ada harapan untuk memperbaiki sehingga anak saya bisa hidup lebih baik? Pertanyaan berikutnya, sepertinya saya sudah salah mendidik anak saya dan sekarang kami tidak dekat. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan ini dan juga agar anak yang mempunyai masa depan yang lebih baik? Ya, ini sepertinya tadi agak mirip mengenai salah mendidik nih, An. Tapi mungkin pendeta dan ibu pendeta boleh menjawab tambahan, mungkin silakan. Ya, tadi sudah kita bicarakan ya, bahwa sering kalau kita salah mendidik, kita harus berani mengaku kepada anak kita. Kadang-kadang orang tua itu katakan, kami nggak pernah berbuat salah. Orang tua nggak pernah buat salah. Jadi nggak mau minta maaf. Jadi kita bisa bilang, aduh anak,
kita ini sudah salah ngajarnya ya. Bapak, Mama mau minta maaf atas ajaran yang salah. Seperti bagaimana tadi sudah diterangkan. Jadi anak itu bisa lihat, oh orang tua kita pun jujur ya. Kasih tahu kepada kita bahwa kita membuat kesalahan. Lalu dari situlah kita perbaiki. Harusnya begini. Kita Baik, jadi kita harus ingat bahwa memang ranting pohon yang masih muda itu masih gampang untuk dibengkokkan. ya, Tetapi kalau misalnya ranting pohon yang sudah tua itu kalau dibengkokkan kadang-kadang patah. Ya. Jadi itulah sebabnya kita harus berhati-hati dalam hal ini dari masa anak-anak itu masih muda. Jadi lebih sukar untuk memperbaiki sesuatu perkara yang sudah salah didik. Lebih susah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ya. Jadi dalam hal ini harus ada kerjasama antara Tuhan, ya kita bekerja sama dengan Tuhan, ya. Kemudian memohonkan kuasa Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita suatu kebijaksanaan bagaimana cara yang terbaik. Jadi disebutkan untuk minta maaf, ya. Kemudian coba arahkan mereka kepada sesuatu jalan yang benar, yang lebih baik, yang lebih benar, ya. Coba memberikan perhatian. Jadi misalnya ini disebutkan kebetulan diberikan contoh di mana anak-anak tidak dekat dengan kami. Ya. Baik, orang tua harus memberikan teladan. Ya. Misalnya bagaimana caranya untuk dekat. Ya. ambil waktu bersama-sama. Ambil waktu untuk bersama-sama atau berkunjung atau memberikan sesuatu kepada mereka. Ya. Anak-anak kan pasti ingat, oh dulu anak-anak ini kecil suka kue lapis. Ya. Jadi buatlah kue lapis ya kesukaannya. Ya. Jadi orang tua memberikan perhatian. Jadi sama seperti Tuhan yang menjangkau manusia yang berdosa, kita pun harus siap untuk menjangkau mereka yang sudah sempat salah didik, ya. Dan dengan permohonan maaf, kemudian dengan teladan yang lebih baik, ya, kita harapkan suasana akan lebih baik. Ya. Tapi ingatlah, kuasanya adalah cabang itu bersatu dengan pohon anggur. Kalau cabang sudah putus, nggak akan mungkin dia berbuah. Jadi kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan setiap kali. Jadi ada two-way communication. Kita dengar Tuhan bicara kepada kita, kita berbicara kepada Tuhan dengan doa kita. Maka kita bisa bersatu dengan Tuhan, akhirnya cabang itu akan mempunyai buah. Kalau enggak, sudah terputus, ya sudah layulah itu cabangnya mati, nggak akan punya buah. Dan kita tidak mempunyai efek yang baik kepada anak-anak kita. Pengaruh kita jelek kepada anak-anak kita. Jadi kita sendirilah yang dulu harus dekat kepada Tuhan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut yang sudah masuk. Sejauh mana saya bisa memproteksi anak dari benih-benih yang tidak baik yang bisa masuk dari luar? Saya sudah berusaha menampilkan yang benar dalam rumah tangga, tapi sekarang anak saya banyak kegiatan di luar. Silakan pendeta, ibu pendeta. Satu hal yang sangat penting adalah penanaman bibit di dalam rumah tangga. Ya. Jadi anak harus belajar untuk mengetahui ya dan sudah bisa memilih ya waktu masih di rumah ya mana yang baik dan yang tidak baik. Ya. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan pendidikan tersebut, ya, walaupun mereka keluar dapatkan banyak sekali pengaruh-pengaruh di luar, mereka tidak akan terpengaruh. Kenapa? Oleh sebab sudah kokoh. Sudah tahu prinsipnya. Sudah tahu prinsipnya. Kenapa nggak bisa ini? Satu contoh lah, seperti cucu kami, kita akan pergi ke supermarket, dia bilang, oh my Oma, this is so good. Itu ada kue-kue, kue-kue manis-manis semua. Terus saya tanya sama dia, is this healthy? Saya tanya sama dia, apakah ini sehat? No, it's not healthy. Too much sugar, Oma. But too much sugar itu yang nggak baik itu, aduh kelihatannya baik ya katanya. Jadi dia sendiri sudah tahu bahwa itu makanan yang terlalu banyak gula nggak baik untuk dirinya sendiri. Sebab dia sudah tahu. Jadi kita ngajar itu kepada anak harus mengetahui sebab dan akibat. Kenapa kamu nggak makan ini yang manis-manis ya? Sekali-sekali bolehlah waktu untuk hari lahir atau apa. Tapi ini nggak baik untuk tubuh kita. Kita kasih tahu. Jadi dia mengerti. Di luar orang tua pun dia tahu bahwa dia pun kelihatan bagus, menarik, tapi ini tidak baik. Ya. Itu harus ditanamkan. Jadi kembali kepada mengenai masalah pengaruh dari luar, ya.
bagaimana caranya untuk menyaring. Jadi kebenaran itu yang ditanamkan oleh orang tua mempunyai fungsi untuk menyaring, ya, filter, ya. Jadi anak-anak itu atau kita semua ya mendapatkan informasi dari segala macam sumber, ya. Kita dapatkan informasi daripada televisi, dari radio, dari majalah, dari internet dan sebagainya. Tetapi ya yang kita sebut itu religious worldviews, ya, values itu yaitu nilai-nilai kerohanian harus menyaring itu semua. Ya. Jadi dia yang sudah siap untuk menyaring. Ya. Kenapa? Ya, dia sudah ditanamkan di dalam keluarga sehingga dia tidak akan terlibat dengan apa, dia akan tersaring keluar. Ya. Dan itulah yang kita harus berikan kepada anak-anak kita, nilai-nilai rohani, ya, sehingga ia tahu membedakan benar dan salah, kemana dia pergi atau di mana saja dia berada. Dan dia harus tahu kenapa dia berlaku begitu, tindakan itu kenapa. Jadi kalau dia tahu itu alasannya, maka biarpun jauh dari orang tua, karena dia mengerti, dia akan tidak mau dipengaruhi. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Sayang sekali kita masih rindu mendengarkan jawaban dari Pendeta dan Ibu Pendeta, hanya waktunya sudah habis ini. Silakan Pendeta untuk closing statement-nya. Baik, sangat sederhana sekali, ya. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya. Jadi kalau begitu, apa yang kita tanam sekarang, ya? Marilah kita menanamkan akan kepercayaan kepada Tuhan. Tanamlah kerajinan, tanamkanlah kejujuran. Melalui teladan kita masing-masing, kita tanamkan anak itu untuk mengasihi satu sama lain. Maka walaupun bukan berarti bahwa mereka itu akan sukses kaya raya, tetapi mereka akan membawa nilai-nilai itu dalam kehidupan mereka. Tetap jujur, tetap rajin, percaya kepada Tuhan, dan mengasihi satu sama lain. Dan mereka akan menikmati ya dengan sukacita, dan kita orang tua merasakan sukacita yang luar biasa oleh sebab melihat bahwa yang ditanam itu sekarang kita dapat tuai dengan penuh sukacita. Amin. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kesempatan untuk melayani. Kami bersyukur oleh sebab firman Tuhan memberikan kepada kami prinsip hukum yang penting dalam kehidupan, yaitu apa yang kami tanam, kami akan tuai. Biarlah dengan kuasa Tuhan, kami sebagai orang tua boleh menanamkan akan benih-benih yang berisi kebenaran, benih kepercayaan kepada Tuhan, benih kerendahan hati, benih penuh kasih, kerajinan, dan juga kejujuran. Dengan demikian kami akan menuai sesuatu yang baik, yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan tuaian kami bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di surga nanti. Adalah doa dan harapan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan dan juga jawaban yang telah dibawakan pada episode kali ini. Sampai jumpa Episode yang akan datang. Senin depan ya. Senin depan. Baik, terima kasih, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Sehat selalu. Ya. Baik, kami kembalikan kepada Dian Pangandaheng di Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Silakan Dian. Terima kasih Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus yang telah memandu acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, jangan khawatir, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome Channel 870, dan melalui sosial media Hope Channel Indonesia di Facebook ataupun YouTube. Dan kirimkan pertanyaan serta usulan topik apa yang ingin dibahas melalui sosial media dan call center Hope Channel Indonesia yang tertera pada layar kaca Anda. Akhir kata, saya Dian Pangandaheng dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Tuhan memberkati.